Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menahan 3 tersangka korupsi pajak di kantor pajak Pratama Palembang tahun 2019 hingga 2021. Asisten Pidana Khusus Kejati Sumsel Abdullah Nur Deni menyebut penahanan ini dilakukan guna mencegah potensi tindak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulang perbuatannya. Adapun jumlah kerugian negara yang ditimbulkan saat ini sedang dalam proses audit. Setelah menjalani pemeriksaan selama hampir 8 jam, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan resmi menahan 3 tersangka, yakni RFG, NWP, dan RFH atas kasus korupsi pajak di kantor pajak Pratama KPP Palembang pada tahun 2019 hingga 2021. Ketiga tersangka diduga menerima gratifikasi dan menyalahgunakan wewenang dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakan di sejumlah perusahaan dengan jumlah kerugian negara yang masih dalam proses audit. Asisten Pidana Khusus Kejati Sumsel Abdullah Nur Deni menyebut ketiga tersangka ditahan mulai tanggal 6 hingga 25 November di Rumah Tahanan Negara Kelas 1A Pakjo untuk tersangka RFG dan RFH. Sementara untuk tersangka NWP ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2A Merdeka. Untuk dilakukan upaya paksa berupa penahanan sesuai pasal 21 KUHP. Ya. Intinya di situ adalah bersifat subjektif, keinginan penyidik dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi perbuatannya. Jadi itu. Ketiga tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Windatri Agustina, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, Bulog Subdivisi Regional Gorontalo menjamin ketersediaan beras di Provinsi Gorontalo cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga bulan Desember 2023. Jumlah stok beras di gudang Bulog Gorontalo berjumlah 2.185 ton, dengan opsi tambahan 3.000 ton hingga bulan Maret 2024 mendatang. Kepala Bulog Subdivisi Regional Gorontalo, Munarfi Syamsuddin, menjamin ketersediaan beras di Provinsi Gorontalo cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga bulan Desember 2023. Jumlah stok beras medium di 3 gudang Bulog Gorontalo yang berada di Marisa, Talumolo, dan Bongo mencapai 2.185 ton atau cukup hingga 3 bulan ke depan. Pihaknya mengatakan Senin 6 November pemerintah telah menyalurkan sekitar 1.000 ton untuk beras bantuan cadangan pangan hampir setiap bulan. Saat ini stabilitas pasokan dan harga pangan sekitar 30 ton per bulan dengan harga terjangkau, yaitu 9.950 per kilogram jika membeli langsung dari Bulog. Stok yang kami kuasai sampai dengan hari ini itu ada 2.185 ton. Itu sudah semua untuk seluruh 3 gudang ya, baik gudang Talumolo, gudang Marisa, dan gudang Pohuato. Itu nanti insya Allah bisa sampai posisi Desember. Dan alhamdulillah saat ini kami dari Perum Bulog Cabang Gorontalo sudah meminta ke kantor pusat untuk penambahan 3.000 ton untuk persiapan alokasi Januari, Februari, Maret tahun 2024. Kita akan terus memantau dan memonitoring beras Bulog. Jadi ketika nanti gudang Bulog atau di pasar tidak tersedia beras, nanti kami dari pusat akan langsung berkoordinasi dengan Bulog pusat akan memastikan bahwa terdapat stok di daerah-daerah. Munafri menambahkan Bulog Gorontalo terus berupaya menyediakan beras medium dengan kualitas yang baik dan harga terjangkau oleh masyarakat.
Pemirsa, Ketua Umum Partai Golongan Karya Golkar Erlangga Hartarto mengatakan pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Koalisi Indonesia Maju, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, layak untuk melanjutkan pembangunan di Indonesia. Hal itu dikatakan Erlangga dalam acara HUT ke-59 Golkar di kantor Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Golkar Jakarta Barat. Ketua Umum Partai Golongan Karya Erlangga Hartarto dalam acara hari ulang tahun ke-59 Golkar di Jakarta Senin 6 November mengatakan pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka layak melanjutkan pembangunan yang sedang berjalan di Indonesia. Hal tersebut dikatakan Erlangga karena Prabowo dianggap telah memahami konsep pembangunan infrastruktur yang bakal ditinggalkan Presiden Joko Widodo. Selain itu, kehadiran Gibran dinilai Erlangga memberikan kontribusi di bidang pembangunan serta dapat mewakili kepemimpinan kaum milenial. Siapa yang bisa melanjutkan? Setuju kita lanjutkan? Saudara yakin bahwa yang dapat melanjutkan pembangunan ini adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran. Pada saat yang sama, Prabowo Subianto mengapresiasi dukungan yang diberikan Golkar. Jika terpilih, ia pun berjanji untuk meneruskan proyek yang telah berjalan saat ini. Kami bertekad untuk melanjutkan pembangunan yang sudah dibuktikan sangat bermanfaat, sangat berhasil, dan sangat nyata. Sebelumnya, Golkar bersama beberapa partai lainnya tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju untuk mendukung pasangan Prabowo dan Gibran sebagai baca pres dan bacawa pres. Jangan kemana-mana pemirsa, karena setelah ini akan ada informasi seputar politik dari Presiden Joko Widodo. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi
hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan kabar Indonesia pemirsa. Presiden Joko Widodo menyinggung situasi politik saat ini yang terkesan banyak drama jelang pemilihan umum pemilu tahun 2024. Hal itu diucapkan Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara hari ulang tahun ke-59 Golkar di kantor Dewan Pengurus Pusat DPP Golkar Jakarta. Sebagai respon terhadap situasi politik pada saat itu, Golkar diubah menjadi sekretariat bersama golongan karya, Sekber Golkar. Karena saya melihat kira-kira ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya. Terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetronnya kita. Karena saya melihat kira-kira ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetronnya kita lihat. Mestinya kan pertarungan gagasan, mestinya pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Pemirsa, Badan Informasi Geospasial BIG menyerahkan Bumandala Award 2023 kepada sejumlah lembaga pemerintah pusat dan daerah yang dinilai unggul dalam menerapkan pemanfaatan informasi geospasial. Melalui penghargaan Bumandala yang berlangsung di Kabupaten Badung, Bali, diharapkan dapat menginspirasi dan memotivasi lebih banyak pemangku kepentingan untuk berkontribusi terhadap pelestarian alam dan lingkungan, sehingga menjunjung tinggi keberlanjutan. Badan Informasi Geospasial BIG menyerahkan Bumandala Award atau penghargaan Bumandala 2023 kepada sejumlah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang dinilai unggul dalam menerapkan dan mengembangkan pemanfaatan informasi geospasial. Bumandala Award berlangsung pada Senin malam 6 November di kawasan Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Dalam ajang penghargaan tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK meraih penghargaan Bumandala untuk kategori inovasi pemanfaatan informasi geospasial setingkat medali emas oleh BIG melalui inovasi sigap atau sistem informasi geospasial. Inovasi sigap KLHK sebagai salah satu simpul jaringan informasi geospasial menyajikan informasi geospasial tematik IGT atau peta tematik dalam bentuk peta interaktif, analisis spasial, dan peta cetak, serta publikasi buku. Inovasinya, kita memang mengembangkan sistem yang dengan fitur unggulan yaitu unggah IGT, jadi diunggahnya mudah secara mandiri. Manajemen kualitas IGT, jadi sesuai standar, sesuai SOP. Unduh IGT, jadi yang udah ada standar, sudah dipublikasi, boleh diunduh. Jadi terkini dan konsisten. Selain Kementerian LHK, terdapat Kementerian ATR BPN, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, juga beberapa pemerintah daerah yaitu Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Tulung Agung, dan Kota Padang Panjang yang juga menerima penghargaan Bumandala. Kepala Badan Informasi Geospasial, Muh Aris Marfai, mengungkapkan penghargaan Bumandala kategori inovasi pemanfaatan informasi geospasial sebagai apresiasi kepada pemerintah pusat dan daerah yang dinilai berhasil dalam mengembangkan inovasi pemanfaatan informasi geospasial dalam tata kelola pemerintahannya. Dan tentu kami sangat bangga tahun ini ada 70 inovasi dari 50 kementerian, lembaga, dan Pemda. Kita sangat berharap pemanfaatan informasi geospasial ini lebih luas lagi spektrumnya untuk tahun-tahun ke depan. Dan tentu juga menjadi harapan kita bersama agar informasi geospasial menjadi bagian penting dalam proses pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Penghargaan Bumandala tahun 2023 terdiri atas 3 kategori,
yaitu Bumandala Informasi Geospasial Batas Desa Kelurahan, Bumandala Nama Rupa Bumi, dan Bumandala Inovasi Pemanfaatan Informasi Geospasial. Beragam inovasi terus bertambah dengan memanfaatkan informasi geospasial seperti bidang kesehatan, kelautan, maupun lingkungan seperti pemanfaatan untuk pengelolaan air minum. Ajang penghargaan 2 tahunan ini digelar untuk menginspirasi dan memotivasi berbagai pihak agar dapat terus berkontribusi terhadap pelestarian alam dan lingkungan. Dari Badung, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. 2 tim peserta Piala Dunia U17 2023, Timnas Uzbekistan U17 dan Mali U17 langsung menggelar latihan begitu tiba di Solo, Jawa Tengah, Senin 6 November. Masing-masing tim berlatih di lapangan Kota Barat dan lapangan Sriwaru, Solo. Tim Uzbekistan dan Mali U17 menggelar latihan perdana jelang pertandingan Piala Dunia U17 di Kota Solo, Jawa Tengah, Senin 6 November. Timnas Uzbekistan memulai kegiatannya dengan latihan ringan di lapangan Kota Barat. Tim asuhan Jamaluddin Rahmatullaif ini akan berjumpa dengan wakil Afrika Mali dalam laga perdana grup B di Stadion Manahan Solo. aniq maqsadni biz bilamizki bu jahon chempionatining yuqori daraja, bu yerga o'sha dunyoning eng kuchli jamoalari tashrif buyuradi. Biz o'sha jamoalar ichida o'zimizni, yurtimizni, O'zbekiston bayrog'ini yuqori ko'tarib, o'sha O'zbekiston futboli haqida ko'pchilikga o'sha nimalarga qodirligimizni ko'rsatish albatta va sovrindor o'rin uchun kurashamiz. Sementara itu, tim nasional Mali melakukan latihan ringan di lapangan Sriwaru untuk mengembalikan stamina
dan adaptasi cuaca setelah melakukan perjalanan panjang. Timnas 1 ini berambisi tinggi untuk membawa piala ke benua Afrika. Avant de venir, on nous avait dit qu'il fait très froid ici. Mais quand on est arrivé, on a trouvé que c'est le même climat que chez nous. Voilà, peut-être qu'il n'y a pas de changement, mais c'est le même climat. Voilà. Donc il n'y a pas de problème pour le climat. Tergabung dalam grup B, Timnas U17 Uzbekistan dan Mali akan menghadapi dua raksasa yakni Timnas Spanyol U17 dan Kanada U17. Pemirsa, bantuan kemanusiaan dari pemerintah dan rakyat Indonesia untuk Palestina tiba di El Arish, Mesir, Senin 6 November kemarin. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Pahala Mansuri, yang mewakili pemerintah Republik Indonesia menyerahkan bantuan tersebut kepada perwakilan Bulan Sabit Merah Mesir. Bantuan ini tentunya merupakan bentuk dari rasa solidaritas masyarakat Indonesia atas apa yang terjadi bagi masyarakat Palestina yang berada di Gaza. Tetapi lebih dari itu tentunya ini juga merupakan bentuk daripada kepedulian kita untuk bisa berharap bahwa kekerasan yang terjadi di Gaza benar-benar bisa dihentikan. Apalagi sebagian besar dari korban yang sampai dengan saat ini sudah menjadi korban di sana itu berasal. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.